Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Nur Azhari Majayani, kelas 12 Desain Produksi Busana 2, absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penjajahan Jepang di Indonesia. Sebelum itu, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi persyaratan nilai asesmen sumatif akhir jenjang. Penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia sejak 8 Maret 1942 ketika Panglima tertinggi pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Negeri matahari terbit itu berhasil menduduki Hindia Belanda dengan tujuan untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang, serta mendukung industrinya. Semisalnya, Pulau Jawa yang dijadikan sebagai pusat penyediaan seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera menjadi sumber minyak utama. Saat menguasai Indonesia, Jepang tak mempunyai banyak perlawanan. Masyarakat Indonesia menyambut kedatangan bala tentara Jepang dengan perasaan senang. Ini lantaran mereka mengira Jepang telah membebaskan bangsa Indonesia dari masa penjajahan Belanda. Pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Namun sayangnya, hal itu berubah usai beberapa waktu. Hal ini disebabkan karena Jepang mengetahui harapan yang besar dari bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Mereka mulai menciptakan propaganda-propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa Indonesia. Upaya-upaya berlaku baik terus dilakukan pemerintah militer Jepang dengan membentuk organisasi yang akan memperkuat keyakinan Indonesia bahwa Jepang berada di pihaknya. Setelahnya ada Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, didirikan pada tanggal 1 Maret 1942. Organisasi ini dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Dan terakhir yakni Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa, didirikan pada tanggal 8 Januari 1944. Propaganda terkenal yang disusun Jepang adalah Gerakan 3A, yakni Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Tetapi Gerakan 3A hanya bertahan sementara. Penyebabnya adalah kurangnya simpati masyarakat Indonesia terhadap gerakan tersebut. Akan tetapi, Jepang semakin jelas menjajah Indonesia setelah sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang. Pengontrolan ini dilakukan untuk kepentingan perang dan kemajuan industri Jepang. Cara-cara yang mereka lakukan adalah adanya sistem Romusa guna pembangunan jalan, jembatan, dan lapangan udara. Para petani diawasi secara ketat dan hasil-hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah bala tentara Jepang. Dan hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi perang. Merasa membutuhkan tentara untuk membantunya melawan kekuatan Amerika dan sekutunya. Pada tahun 1943, Jepang memberikan latihan kemiliteran ke masyarakat Indonesia. Dengan adanya organisasi militer itu, dapat membantu Jepang melawan sekutu. Organisasi kemiliteran yang dibentuk Jepang diantaranya Seinendan atau Barisan Pemuda, beranggotakan pemuda berusia antara 14 sampai 22 tahun, Keibodan, Barisan Pembantu Polisi. Setelah itu ada Heiho atau pembantu prajurit Jepang. Anggota Heiho ditempatkan dalam kesatuan tentara Jepang sehingga banyak dikerahkan ke medan perang. Pembela tanah air atau PETA dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Calon perwira PETA mendapatkan pelatihan di Bogor. Tujuan didirikannya PETA adalah untuk mempertahankan wilayah masing-masing. Fujinkai, Barisan Perhimpunan Wanita, Suishintai, Barisan Pelopor, Jibakutai, Barisan Berani Mati, Seinentai, Barisan Murid Sekolah Dasar, Gakukotai, Barisan Murid Sekolah dan Lanjutan, dan Hizbullah, organisasi pemuda-pemuda Islam yang dididik militer. Pada tanggal 6 Agustus 1945,
Kota Hiroshima di Jepang berhasil dihancurkan menggunakan bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. 3 hari berselang, 9 Agustus 1945, bom kedua kembali dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Nagasaki, Jepang. Hal itu dilakukan sebagai balasan bagi Jepang yang telah menghancurkan banyak armada Pasifik Amerika Serikat yang berbasis di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Jatuhnya kedua bom atom tersebut lantas membuat Jepang tidak lagi berdaya. Hal ini disebabkan oleh Hiroshima dan Nagasaki merupakan dua kota penting di Jepang. Melihat kondisi saat itu, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Jepang mengakui bahwa mereka tidak akan bisa menang apabila tetap melawan sekutu karena mereka sudah kalah dari segala sisi, khususnya persenjataan. Jepang berusaha untuk menutupi berita kekalahannya terhadap sekutu dari negara-negara lain, khususnya negeri jajahannya Indonesia. Namun sayangnya informasi ini berhasil terdengar oleh salah satu tokoh golongan muda, yaitu Sultan Syahrir. Begitu mengetahui bahwa Jepang telah kalah dalam Perang Dunia II, Sultan Syahrir segera mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Awalnya Soekarno dan Hatta tidak langsung memenuhi permintaan para golongan muda. Alasan kedua tokoh tersebut menolak mempercepat proklamasi kemerdekaan adalah karena mereka masih menunggu hasil keputusan sidang PPKI. Guna menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, keduanya pun diasingkan ke Rengas Dengklok. Sewaktu di sana, Soekarno dan Hatta terus dibujuk agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selambat-lambatnya, pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada akhirnya, Soekarno bersedia dan proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam sumber yang saya dapatkan untuk cerita atau materi sejarah penjajahan Jepang di Indonesia, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.